Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda sekalian, kita masuk pada materi berikutnya mengenai matriks. Nah, ini adalah diagram alir yang akan kita pelajari pada bab ini. Kita masuk pada pembahasan pertama. Nah, ini adalah susunan keramik atau ubin. Tentu kamu dapat melihat susunan tersebut dapat berupa pola baris atau kolom. Bentuk susunan berupa baris dan kolom akan melahirkan konsep matriks yang akan kita pelajari. Nah, artinya nanti matriks itu kita harus susun berdasarkan baris dan kolom dan sejajar, ya, yang rapi, tidak boleh acak. Nah, ini ada masalah 31. Seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Nah, untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antara kota-kota tersebut sebagai berikut. Bandung Semarang 367, Semarang Yogyakarta 115, Bandung Jogja 428. Dapatkah kamu membuat susunan jarak antar kota tujuan wisata tersebut jika wisatawan tersebut memulai perjalanannya dari Bandung? Kemudian berikan makna setiap angka dalam susunan tersebut. Nah, alternatif penyelesaiannya, tabel jarak antar kota. Nih, Bandung ke Bandung, Semarang, kemudian Jogja. Nah, kalau jarak Bandung ke Bandung tentu 0. Kemudian Bandung ke Semarang 367, Bandung ke Jogja itu adalah 428. Sedang Semarang ke Bandung 367. Semarang berarti 0. Kemudian Semarang ke Yogyakarta 115. Kemudian Yogyakarta Bandung 428. Yogyakarta Semarang 115. Yogyakarta 0. Nah, dari tabel ini kita dapat buat matriksnya. Nah, ditulis seperti ini. Ya, harus rapi antara baris dan kolomnya. Nah, seperti susunan keramik. Nah, tanda kurungnya boleh seperti ini atau juga dia boleh seperti ini. Nah, ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, definisi matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, boleh tadi kurung biasa atau kurung siku. Nah, matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Jadi, kalau matriks A namanya, atau B, atau C, atau lainnya. Sampai Z ya. Nah, selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki entry, yaitu setiap anggota dalam matriks tersebut. Jadi, yang di dalam angka-angka yang ada di dalam kurung, itu namanya entry. Nah, entry suatu matriks dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi, angka-angka itu bisa dinotasikan dengan huruf kecil. Seperti A, B, C, dan biasanya disesuaikan dengan nama matriks. Nah, masalah 32. Manajer supermarket ingin menata koleksi barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket di bawah ini menjadi matriks. Ini. Jadi kita ambil angkanya saja ya. Ambil 10, 20, 14, 18, 12, 8, 22, 6, 17. Seperti ini ya. Nah, ingat yang ini. Nah, kita akan membedakan ini antara baris dan kolom. Jadi kalau horizontal itu namanya baris. Jadi horizontal yang pertama itu baris pertama. Yang ini merupakan baris yang kedua, sedangkan ini adalah baris yang ketiga. Nah, untuk yang vertikal, nah, ini kolom. Berarti yang ini merupakan kolom pertama, yang ini merupakan kolom kedua, dan yang ini merupakan kolom ketiga. Nah, entry matriks A dapat dinyatakan tadi, disesuaikan dengan nama matriks awalnya. Jadi kalau A di sini berarti yang di dalamnya adalah A kecil. A besar, A kecil. Jadi, kemudian yang 3 kali 3 ini melambangkan banyak dan
banyak baris dan kolom. Jadi yang pertama ini menyatakan baris, yang ini menyatakan kolom. Nah, kemudian A11 berarti adalah entry data pada baris pertama kolom pertama. Ini baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, sampai baris ketiga kolom ketiga. Nah, angka A11 ini, nah kalau misalkan dia minta A11 itu berapa, berarti sesuaikan aja posisinya. Kalau sudut kiri A11 berarti ini adalah 10. Kalau dia minta A12 berarti posisinya yang sama, yaitu 20. Kemudian A21, nah posisinya yang sama yaitu 18. Berikutnya A33 17. Nah, secara induktif, entry matrik di atas dapat dibentuk menjadi, nah seperti ini. Ini kalau banyak baris dan banyak kolom, M baris dan N kolom. AIJ adalah inti matrik pada baris ke I dan kolom ke J dengan I 1, 2, 3 sampai M dan J 1, 2, 3 sampai dengan N. M kali N menyatakan ordo. Nah, ini namanya ordo tadi, yang baris kali kolom tadi itu adalah ordo. Banyak baris, M adalah banyak baris dan N menyatakan banyak kolom. Makanya Ibu tadi sebutkan bahwa ini adalah baris kali kolom. Contoh 31, Teguh, siswa kelas 10 SMA Pancabudi, ini maksudnya 11, bukan 9 ya. 11 SMA Pancabudi akan menyusun anggota keluarganya berdasarkan umur dalam bentuk matriks. Nah, dia memiliki ayah dan ibu berturut-turut berumur 46 tahun dan 43 tahun, berarti ayah 46, ibu 43. Nah, selain itu dia juga memiliki kakak adik secara berurut. Nimrum 22, Sekar 19, dan Wahyu 12. Dia sendiri berumur 14. Berarti si Teguh adalah anak ke-3 ya. Nah, berbekal dengan materi yang dia pelajari di sekolah dan kesungguhan dia yang berlatih, dia mampu mengkreasikan susunan matrik yang merepresentasikan umur anggota keluarga Teguh sebagai berikut. Jadi alternatif penyelesaiannya bisa seperti ini. 46. Nah, barisnya 2, kolomnya 3. Kemudian bisa seperti ini. Barisnya 3, kolomnya 2. Matrik T2 kali 3 adalah matrik persegi panjang yang berordo 2 kali 3. Sedangkan matrik T3 kali 2 adalah matrik persegi panjang berordo 3 kali 2. Nah, dapatkah kamu menciptakan susunan matrik minimal 2 cara dengan cara yang berbeda? Kamu perlu memikirkan cara lain yang lebih kreatif. Nah, selain matrik ini, yang disebutkan 2 yang ini, dia bisa juga disusun dengan matrik order yang lain. Nah, silakan dikreasikan. Kita masuk pada jenis-jenis matrik. Yang pertama adalah matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang terdiri atas satu baris saja. Nah, ini hanya satu baris. Kolomnya N. Ya. Kalau di sini 1 kali 2, berarti kolomnya ada 2. Ini kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi barisnya cuma 1. Namanya matrik baris. Kemudian matrik kolom adalah matrik yang terdiri atas satu kolom. Nah, sedangkan barisnya N. Ya. Kalau di sini barisnya 1, kolomnya barisnya 3, kolomnya 1. Ini barisnya ada 3, tapi kolomnya hanya 1, makanya dinamakan matrik kolom. Kalau di sini barisnya 5, kolomnya 1. 1, 2, 3, 4, 5 barisnya. Kemudian matrik persegi panjang adalah matrik yang banyak barisnya tidak sama dengan banyaknya kolom. Nah, ini tidak sama ya, tidak sama matrik persegi panjang. Berarti di sini 3 kali 2, baris 3, kolom 2. Yang sedangkan ini baris 2, kolom 3, tidak sama. Berarti dia persegi panjang. Nah, sedangkan matrik persegi adalah baris dan kolomnya sama, seperti 2 kali 2 atau 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Kemudian matrik segitiga merupakan suatu matrik yang persegi. Nah, segitiga itu harus matrik persegi ya. Berarti yang ordonya antara baris dan kolom sama N kali N. Dengan entry matrik di bawah ini atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, ini
segitiga ya. Segitiga di bawah, ini segitiga atas. Nah, matrik diagonal adalah semua entry bernilai 0 kecuali diagonal utama. Nah, diagonal utama yang mana? Nah, ini diagonal utamanya. Tidak semuanya 0, harus ada angka. Berarti dia, kalau yang lain 0, selain diagonal utama, berarti dia matrik diagonal. Nah, kemudian matrik identitas, dia sama dengan matrik diagonal, tetapi entry datanya 1. Kalau tadi kan bebas ya, angkanya bebas. Tapi kalau dia 1, dia matrik identitas. Nah, matrik 0, berarti semua entry yang ada di dalam matrik adalah 0. Nah, kita lanjutkan kesamaan dua matrik. Nah, definisinya matrik A dan matrik B dikatakan sama jika dan hanya jika ordro matrik A sama dengan ordro matrik B. Setiap entry yang seletak pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai yang sama. Nah, kesamaan tadi ya, berarti antara baris dengan kolom, dua matrik dia bernilai sama. Nah, ini dia contohnya. Tentukan nilai A, B, C, D yang memenuhi matrik P pangkat T. Nah, ini kamu perlu tahu bahwa P pangkat T itu ada transpos. Kita harus pelajari dulu transpos. Nah, transpos itu apa? Transpos itu adalah mengubah entry matrik yang dari kolom menjadi baris. Atau sebaliknya, dia hasilnya akan sama. Kalau kita mau jadikan kolom menjadi baris, akan sama hasilnya yang baris kita jadikan kolom. Contoh, nah tadi P pangkat T ya. Nah, P-nya kita punya ini. Ya, P kita punya ini. Ini kolom pertama. Ya. Kita ubah saja dia menjadi baris. Jadi yang awalnya dia adalah vertikal, kita tulis horizontal. Yang awalnya dia kolom, kita tulis dia menjadi baris. Atau sebaliknya, yang baris menjadi kolom. Nah, seperti ini. Nah, ini kolom ya. Kita tulis menjadi baris. Nah, yang awalnya dia vertikal, kita tulis horizontal. Seperti ini. Kemudian kolom kedua. Nah, kita jadikan dia baris kedua. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga jelaslah dia antara P transpol sama dengan Q. Karena baris dan kolomnya sama. Seperti itu. Nah, maka kesamaan matrik P pangkat T sama dengan Q menjadi. Nah, seperti itu. Ini pangkat P pangkat T tadi. P transpos. Sedangkan ini adalah matrik Q. Dia sama. Ya. Nah, kita tentukanlah yang diminta tadi adalah nilai A, B, C, dan D. Nah, tidak mesti harus kita cari A terlebih dahulu. Ya. Cari mana yang bisa kita ambil terlebih dahulu. Ini yang B, yang bisa kita cari terlebih dahulu. Cari posisinya yang sama. Kalau dia sudut kiri, ya sudut kiri. Sudut kiri bawah. Ya. Nah, ini 3B sama dengan 3. Nah, berarti B-nya berapa? Ya, jelas 1. Atau 3 kali 1 sama dengan 3. Atau B itu 3 bagi 3, yaitu 1. Kemudian mana lagi yang bisa kita cari? Itu C ya. C 2C sama dengan 6. Berarti C sama dengan 6 bagi 2. Hasilnya 3. Berikutnya mana yang bisa kita cari? Nah, ini dia. Karena B sudah kita ketahui. A bisa kita cari karena B sudah diketahui, yaitu 1. Tinggal mengganti B-nya menjadi 1. Nah, 2A kurang 4 sama dengan 1 kurang 5. 1 kurang 5 negatif 4. Nah, pindah ruaskan, berarti 2A sama dengan negatif 4 ditambah 4. Ini pindah. Berarti 2A berapa ini? 0 ya. 0 bagi 2? Ya, 0. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir ini, D tambah 2A sama dengan 3A kurang C. Nah, D belum diketahui, A sudah yaitu 0. A-nya 0, C-nya disubstitusikan saja. 2 kali 0, 0 berarti D tambah 0, 0 kurang 3. D tambah 0, D, 0 kurang 3, negatif 3. Berarti D-nya negatif 3. Nah, barulah kita dapat hasil bahwa A-nya 0, B-nya 1, C-nya 3, dan D-nya adalah negatif 3. Sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Nah, silakan dikerjakan uji kompetensi 3.1 ini.
Oke, Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.